Sadar atau tidak, kita sedang dikepung oleh masalah sampah plastik yang terus tumbuh. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, kota ini memproduksi hingga 1.800 ton volume sampah per harinya. Ironisnya, sebagian besar dari sampah ini berakhir menumpuk begitu saja tanpa diolah dengan benar. Tapi di sini, di sudut kota ini, sebuah aksi nyata baru saja dimulai. Kampung tempe kan sudah lama, dari nenek moyang kita kan sudah ada yang membuat tempe. Nah, untuk lebih terkenalnya lagi ya, yang berkaitan dengan lingkungan, karena di kampung tempe ini di wilayah RT 03 kan ada bank sampah yang aktif. Memulai sesuatu yang baru pasti tidak langsung mulus. Disinilah pentingnya peran sosok penggerak yang konsisten untuk merangkul warga, mengubah ketidakpedulian menjadi sebuah aksi nyata bersama. Jadi saya selaku koordinator, ketua bank sampahnya, mengedukasi masyarakat bagaimana masyarakat bisa memilah sampah dari sumbernya, dari rumah, sehingga bisa membantu pemerintah khususnya Kota Surabaya untuk mengurangi timbulan sampah yang masuk ke TPA Benowo. Dulu sebelum ada bank sampah, kita itu buang sampahnya ya sudah sebatas kita kersegi dimasukkan kantong gitu aja, langsung dimasukkan ke tempat sampah. Sedangkan setelah ada bank sampah, kita edukasi masyarakat bahwa ini masih memiliki nilai ekonomis, seperti botolnya, kertasnya, kemudian golongan logam itu bisa disetorkan ke bank sampah, sehingga masyarakat juga memiliki tabungan sampah. Dari sekadar memilah, warga mulai berinovasi melalui ekobrik. Sampah plastik rumah tangga yang tadinya tidak bernilai, sekarang dikunci ke dalam botol bekas agar tidak mencemari lingkungan. Dalam proses pembuatannya, sampah plastik terlebih dahulu digunting menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dipadatkan. Setelah itu, potongan plastik dimasukkan sedikit demi sedikit ke dalam botol bekas menggunakan tongkat hingga terisi penuh dan benar-benar padat. Ketika sudah selesai, ekobrik kemudian ditimbang untuk memastikan kepadatannya sebelum nantinya diperjualbelikan. Karena sampah saset, sampah plastik non-value itu kan jenis MLP, multi-layer plastik yang susah untuk terurai di lingkungan, di alam, dan tidak memiliki nilai ekonomis kalau masuk ke bank sampah. Akhirnya kita buat ekobrik, jadi bata ramah lingkungan ya, itu bisa buat kerajinan, bisa buat bangunan juga. Lah pemasarannya kita jual ke marketplace. Namun, gerakan ini bukan hanya sekedar tren peduli lingkungan saja. Ada proses dan konsistensi nyata yang harus dijaga di baliknya. Kita sosialisasi dulu. Kita punya kegiatan seperti ini, tujuannya begini, nanti cara teknis di lapangannya seperti ini. Jadi kita edukasi masyarakat bahwa sampah ini masih bernilai ekonomi, masih bisa dikelola. Jadi memang sampah ini masih bernilai, masih memiliki nilai ekonomis, tidak berakhir begitu saja di tempat sampah. Ini kan tabungannya nanti bisa buat tambahan di kebutuhan hari raya dan kebutuhan sehari-hari. Yang tadi sinergikan dengan kesehatan, kita ada peduli stunting, dengan sekolah itu kita juga ada program berkah sampah sekecamatan Sukomanunggal itu 90 lembaga wajib memilah sampahnya. Kemudian kita ada pelatihan-pelatihan untuk ibu-ibu yang digital marketing itu. Tak hanya membuahkan prestasi, inovasi dari sini mulai menginspirasi daerah lain untuk melakukan hal yang sama. Harapan kita itu program ini tidak berhenti di sini, tapi bisa diduplikasi, direplikasi di wilayah lain. Banyak wilayah yang sudah menduplikasi ya, ikut di unit binaan kita. Tak kalah penting, keberhasilan inovasi ini juga sangat bergantung pada semangat generasi dan keterlibatan generasi muda. Ya, jadi memang saya berharap besar kepada generasi Generasi Z ya, Gen Z ya. Karena mereka itu yang sekarang lebih banyak cepat menerima perubahan. Dan perubahan itu bisa diaplikasikan ke bagaimana menjaga lingkungan, bagaimana peduli lingkungan.